Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin atau biasa disebut dengan sistem hormon, di mana sistem ini akan mengeluarkan suatu sekret atau hasil sekresi. Nah, hasil sekresi atau sekretnya ini akan digunakan kembali oleh tubuh. Berbeda dengan sistem eksokrin, di mana sekret yang dihasilkan itu akan dikeluarkan keluar tubuh. Contohnya sistem eksokrin itu seperti keringat dan juga urin, di mana keringat dan urin itu akan dibuang keluar tubuh dan tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan sistem endokrin, dia akan mengeluarkan suatu hormon, di mana hormon ini akan digunakan kembali oleh tubuh. Kenapa biasa disebut dengan sistem hormon? Karena hasil sekresi dari sistem endokrin itu merupakan hormon. Nah, hormon ini dia disekresikan melalui kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Jadi ketika tubuh membutuhkan suatu hormon, kelenjar buntu atau kelenjar endokrin ini akan mengeluarkan sekret, di mana sekret itu merupakan hormon. Nah, bagaimana transportasinya setelah itu? Nah, hormon ini akan dialirkan melalui peredaran darah. Kemudian dia larut dalam plasma darah, sehingga dia akan berjalan kemana dia dibutuhkan. Seperti itu. Jadi kita ulang kembali, jadi hormon itu merupakan sekret dari kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Nah, hormon ini kemudian akan masuk ke dalam peredaran darah, lalu larut dalam plasma darah, begitu. Nah, macam-macam kelenjar endokrin itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada hipofisis atau pituitari, kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Dia biasa disebut dengan master of gland. Kenapa demikian? Karena hipofisis atau kelenjar pituitari itu akan menghasilkan banyak hormon, makanya dia disebut dengan master of gland. Atau ada yang pernah mendengar mengenai hipotalamus. Apa bedanya hipofisis dengan hipotalamus? Nah, hipotalamus dia itu berfungsi untuk merangsang hipofisis mengeluarkan suatu sekret atau hormon. Sedangkan hipofisis itu dia fungsinya adalah mensekresi, hasilnya itu merupakan hormon. Jadi perbedaan antara hipotalamus dengan hipofisis itu adalah hipotalamus itu dia hanya merangsang hipofisis karena dia terangsang oleh sistem saraf, kebutuhan dari tubuh. Kemudian hipofisis itu dia yang bertugas untuk mensekresikan hormon tersebut. Nah, dalam hipofisis ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada lobus anterior, itu adalah lobus bagian depan. Kemudian ada intermediate atau tengah, kemudian ada posterior. Nah, ini adalah gambar dari pituitary gland atau kelenjar pituitari atau biasa disebut dengan kelenjar hipofisis. Letaknya itu adalah di sini. Nah, ini adalah lobus anteriornya, kemudian ini ada lobus posterior. Nah, intermediate-nya itu ada di sebelah sini, di antara kedua lobus tersebut. Kemudian, hipofisis anterior. Dalam hipofisis anterior ini dia akan menghasilkan beberapa hormon. Di antaranya itu ada growth hormone atau somatotropin hormone, GH atau STH. Dia biasa disebut dengan hormon pertumbuhan karena dia akan memicu pertumbuhan pada manusia, baik pada tulang maupun pada otot. Dia akan berperan dalam pertumbuhan manusia. Kalau pada bayi dia akan merangsang pertumbuhan otot dan juga tulang, tapi kalau pada manusia dewasa dia akan merangsang pertumbuhan yang lainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada thyroid stimulating hormone atau TSH. Dia biasanya menstimulasi aktivitas kelenjar tiroid. Jadi dia hanya merangsang aktivitas kelenjar tiroidnya. Begitu. Kemudian yang ketiga itu ada hormon adrenokortikotropin atau ACTH, adrenokortikotropin hormon. Apa fungsinya? Dia adalah untuk memproduksi hormon adrenal. Jadi ACTH ini dia akan merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon adrenal. Letaknya itu adalah di ginjal. Ini di sini. Dia dari hipotalamus kemudian masuk ke dalam ginjal. Nah, dia akan merangsang kelenjar adrenal ini. Kemudian prolaktin.
Prolaktin itu biasanya terdapat pada perempuan ya, karena dia berfungsi untuk menstimulasi produksi ASI pada wanita. Begitu, ketika dia akan melahirkan biasanya. Kemudian yang terakhir pada hipofisis anterior itu ada gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Dia akan menstimulasi sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada perempuan dan juga pada laki-laki, dia akan menghasilkan dua hormon yang sama, yaitu FSH dan juga LH. Kalau pada perempuan, fungsi FSH ini akan menstimulasi perkembangan folikel. Jadi, kan folikel itu ada beberapa ya, folikel primer, folikel sekunder, kemudian ada korpus luteum dan sebagainya. Nah, dia akan menstimulasi perkembangan folikel itu, akan mematangkan folikel-folikel tersebut. Kemudian untuk LH, dia akan merangsang proses ovulasi atau lepasnya ovum dari ovarium. Nah, kalau pada laki-laki, FSH ini dia berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma. Kalau LH-nya dia akan merangsang pembentukan hormon testosteron. Jadi kalau FSH pada laki-laki dia untuk membentuk sperma, sedangkan LH ini untuk membentuk hormon testosteron begitu. Jadi kalau pada hipofisis anterior tadi ada 5 hormon ya. Yang pertama itu ada growth hormone untuk pertumbuhan, kemudian ada thyroid stimulating hormone, dia untuk aktivitas kelenjar tiroid. Kemudian ada hormon adrenokortikotropin atau ACTH, dia akan memproduksi hormon adrenal. Kemudian ada prolaktin, biasanya pada ibu-ibu hamil atau pada kelenjar mamai manusia. Lalu yang terakhir ada gonadotropin releasing hormone. Pada gonadotropin releasing hormone ini ada dua hormon yang diproduksi, FSH dan juga LH. Itu pada hipofisis anterior. Kemudian kita beranjak ke hipofisis posterior atau bagian belakang ya. Nah, pada hipofisis posterior ini hanya ada dua hormon. Yang pertama ADH, antidiuretic hormone, dan yang kedua adalah oksitosin. Apa fungsi ADH? Dia akan merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah dan mengurangi jumlah air yang dikeluarkan oleh urin. Jadi ADH ini dia terletak pada hipotalamus, hipofisis maksud saya. Kemudian dia akan merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah. Nah, kemudian selain itu dia juga untuk mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin. Tuh, dia biasanya dalam ginjal. Dia diproduksi di hipofisis tapi bereaksinya dalam ginjal gitu. Kemudian untuk oksitosin dia akan mempengaruhi proses persalinan pada ibu hamil. Biasanya dia akan memperlebar rahim atau tulang rahim pada ibu hamil agar bayinya itu dapat dengan mudah keluar begitu. Itu hipofisis posterior. Kemudian pada hipofisis intermediate ada apa? Dia ada melanophore hormone atau melanin hormone. Dia ini akan mengaktifkan pigmen melanin pada kulit manusia. Biasa yang kita tahu kalau kulit itu ada dua jenis ya, ada hitam dan juga ada putih. Kalau banyak pigmen melanin pada manusia, dia akan menyebabkan kulit itu terlihat lebih gelap. Sedangkan kalau pigmen melanin dalam tubuh manusia itu sedikit, dia akan menyebabkan kulit itu terlihat lebih cerah gitu. Nah, ini adalah gambarnya. Ini adalah lobus anterior. Lobus anterior ini ada 5 ya, tadi ada TSH, thyroid stimulating hormone, kemudian ada ACTH, adenokortikotropin hormone, kemudian ada FSH dan LH, dia masuk dalam GnRH atau gonadotropin releasing hormone, kemudian ada GH tadi untuk pertumbuhan growth hormone dan juga prolaktin. Itu pada hipofisis anterior. Pada hipofisis posterior tadi ada oksitosin dan juga ADH. Kemudian pada intermediate di sini dia akan menghasilkan melanin atau pigmen pada kulit manusia. Begitu. Jadi ada kurang lebih 5 hormon pada anterior, 2 hormon pada posterior, dan 1 hormon pada intermediate. Kemudian yang kedua itu adalah kelenjar tiroid. Jadi tadi sudah ada hipofisis, kemudian sekarang kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu dia juga akan menghasilkan 3 hormon, yaitu ada tiroksin, dia akan memacu metabolisme lipid, protein, dan juga karbohidrat dalam tubuh. Kemudian ada liuteronin hormon,
dia merupakan bahan baku dari tiroksin. Tapi syaratnya dia menjadi bahan baku dari tiroksin adalah ketika iodium dalam tubuh itu tercukupi. Kemudian yang terakhir ada kalsitonin hormon. Kalsitonin itu dia akan berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Itu untuk kelenjar tiroid. Kemudian yang ketiga itu ada kelenjar paratiroid maksud saya. Nah, kelenjar paratiroid ini dia menempel pada kelenjar tiroid sebanyak 2 pasang. Nah, sepasang pada bagian atas kemudian sepasang pada bagian bawah. Dia akan menghasilkan hormon paratiroid juga yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Nah, kalsium ini dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk mempercepat pembekuan dalam darah apabila terjadi luka. Itu pada proses pembekuan darah dia dibutuhkan kalsium di situ. Kemudian dia juga berperan dalam proses pembentukan dan memperkuat tulang dan juga gigi. Itu fungsi dari hormon paratiroid. Dia akan mengatur kadar kalsium dalam darah karena kalsium itu berfungsi sangat krusial dalam tubuh. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah gambarnya. Yang merah ini dia adalah kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu ini. Sedangkan yang ini, kuning ini adalah paratiroid. Ada bagian atas dan juga pada bagian bawah. Tadi kelenjar tiroid dia menghasilkan 3 hormon, tiroksin, liuteronin dan juga kalsitonin. Kalau paratiroid dia menghasilkan 1 hormon, kelenjar paratiroid. Dia akan mengatur kadar kalsium. Di tiroid menghasilkan 3 hormon, di paratiroid menghasilkan 1 hormon. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh di mana ada seseorang yang gondokan ya, karena hormon tiroid ini terletak di tenggorokan. Ketika dia kekurangan iodium dalam tubuh, dia tidak bisa mengatur kadar kalsium dalam tubuh, dia akan menyebabkan penyakit gondok biasanya kalau di masyarakat umum. Kemudian yang keempat ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini dia terletak di ginjal. Nah, kelenjar adrenal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian korteks atau bagian kulit tepi atau medula yaitu tengah. Nah, pada bagian korteks ini terdapat 3 kelompok besar atau menghasilkan 3 hormon. Yang pertama itu glukokortikoid, dia menghasilkan kortison dan hidrokortison. Dia berfungsi untuk pembentukan gula apabila gula dalam tubuh itu kurang. Itu glukokortikoid hormon. Kemudian ada mineralokortikoid hormon, dia untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, yaitu ion natrium dan juga ion sodium. Kemudian juga ada ion kalium begitu. Nah, gonado dari kelenjar adrenal yang terakhir itu ada bagian korteks, itu ada gonadokortikoid. Dia berfungsi untuk pembentukan hormon pada wanita dan juga hormon pada pria. Pada wanita nanti ada estrogen dan juga progesteron, sedangkan pada pria itu ada testosteron. Seperti itu. Kemudian pada bagian medula atau bagian tengah, ini dia akan menghasilkan adrenalin dan juga epinefrin. Nah, derivat dari adrenalin dan juga epinefrin yaitu noradrenalin dan norepinefrin. Fungsinya adrenalin dan juga epinefrin dia berfungsi untuk dilatasi atau pelebaran dalam pembuluh darah, dan juga norepinefrin, noradrenalin itu berfungsi untuk penyempitan pada pembuluh darah. Nah, ini adalah gambar dari kelenjar adrenalin. Dalam kelenjar ini ada penampangnya. Bagian korteks adalah bagian tepi ini dan juga medula bagian tengah. Bagian korteks menghasilkan 3 hormon, sedangkan medula ini menghasilkan 4 hormon. Kemudian yang kelima adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini dia berfungsi ganda ya. Dia bisa berperan dalam sistem eksokrin dan juga sistem endokrin. Nah, pada sistem endokrin dia menghasilkan 4 hormon. Hormon yang pertama itu ada sel alfa atau biasa disebut dengan alfa glukagon. Dia menghasilkan gula bila tubuh kekurangan gula. Kemudian sel beta atau beta insulin dia akan menguraikan gula apabila berlebihan menjadi glikogen dalam otot. Jadi gula yang dihasilkan ini akan
disimpan dalam bentuk glikogen dalam otot. Kemudian sel D atau delta somatostatin, dia tergantung kebutuhan tubuh ya. Ketika tubuh akan menghasilkan, tubuh itu kekurangan gula, maka dia akan membantu sel alfa. Tapi kalau misalkan dalam tubuh itu sudah kelebihan gula, dia akan membantu sel beta dalam menguraikan gula yang berlebih menjadi glikogen. Kemudian kalau sel F itu dia pankreopeptida, dia membantu dalam proses pencernaan makanan, terutama proses pencernaan protein. Nah, ini adalah gambar pankreasnya. Di dalam sini dia terdapat sekret-sekret hormon yang dia berfungsi sebagai yang tadi, sel alfa, sel beta, sel delta, dan juga sel F. Kemudian yang terakhir, maaf ini nomor 6 ya, itu adalah kelenjar gonad. Kelenjar gonad itu dibagi menjadi dua, ada ovarium dan juga testis. Nah, ovarium itu dia menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen. Dia berfungsi untuk mematangkan sel telur, mengembangkan payudara, dan juga menstimulasi pertemuan ovum dengan sel sperma. Sedangkan progesteron itu untuk mempertahankan ketebalan dinding uterus ketika terjadi implantasi. Ketika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka dinding rahim itu harus kuat untuk implantasi menjadi zigot, seperti itu. Nah, untuk testis atau pada laki-laki, dia akan menghasilkan hormon testosteron, di mana dia akan memicu perkembangan sekunder pada laki-laki seperti tumbuhnya jakun, kemudian kumis, jenggot, dan juga lain-lain itu ya. Kemudian dia juga akan meningkatkan hasrat seksual. Nah, ini pada laki-laki dia ada di testis, sedangkan pada perempuan itu ada di ovarium. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.